Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Semoga kita tetap selalu keadaan sehat walafiat pastinya ya teman-teman. Dan kita tetap juga mematuhi protokol kesehatan. Walaupun ini diskusi kita santai, duduk di warung kopi, ya inilah ala kadarnya. Baik pemirsa, hari ini kita ketemu tokoh, salah satu tokoh ya di Jambi. Tidak asing lagi, beliau adalah sosok fenomenal yang aktif di bidang jurnalistik. Nah teman-teman, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia dan memegang beberapa media yang ada di Jambi pastinya teman-teman. Siapa dia? Dia adalah kakanda kita, Mursid Sunsa. Selamat pagi Bang Mursid. Selamat pagi Bang Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Bang. Ya. Seluruh pemirsa di mana? Semoga sehat dan selalu optimis dan tetap 3M. 3M. Prokes, protokol kesehatan. Baik Bang Mursid. Ini kita santai-santai aja Bang Mursid. Kali ini kebetulan kita mungkin tidak banyak bincang terlalu jauh atau apapun. Yang bincang kita hari ini santai-santai aja Bang Mursid ya. Ini persoalan Jambi Bang. Oh siap. Kondisi Jambi hari ini Bang, setelah kita melewati pasca 1 tahun pandemi Bang. Wah, gimana ini Bang menurut kacamata pandangan umum yang Abang ketahui Bang? Mungkin di sisi lain persoalan ekonomi lah Bang ya. Mungkin kita arahkan ke sana lah Bang. 1 tahun kita melewati pandemi, hari ini kita masih enjoy seperti ini Bang. Bagaimana persoalan ekonomi kita? Apakah akan ada peningkatan ke depannya ini Bang? Atau seperti apa Bang? Kalau saya melihat, saya mungkin bicara dulu di kalangan media. Kalangan median. Hari ini media di Provinsi Jambi ini sangat banyak yang punya media. Itu bagus karena pemiliknya bukan kelompok-kelompok. Dulu ada kelompok Jawa Pos, ada kelompok Tribun, kelompok besar. Setelah media cetak ini babak belur dengan kehadiran media online, juga kehadiran YouTuber kayak Bung Idris ini, orang mulai bermain di media online. Media online ini dimiliki oleh orang per orang, wartawan yang dulu bergabung di situ buat media online. Sampai sekarang media online jumlahnya udah ratusan. Udah ratusan Bang, di Jambi khususnya ya. Kemudian salah satu pendapatan dari media online ini adalah kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kita kaitkan dengan masalah ekonomi. Iya Bang, iya. COVID ini, anggaran humas itu dipotong habis. Dipotong habis Bang ya. Malahan ada di salah satu pemerintahan itu cuma anggaran untuk media atau humas sekitar. Bentar dulu Bang. Artinya anggaran dipotong, anggaran media dipotong untuk penggunaan COVID, berarti media nggak gajian dong Bang? Ya kalau kita jujur gitu kan, Ya. mana ada media sekarang yang digaji? Kalau media online ini yang lokal. Iya Bang. Ya sistemnya dia buat media online, kemudian dia rekrut wartawan. Paling-paling honor berita dibayar. Honor berita aja. Atau kalau dapat kerjasama dibagi 2 gitu kan. Sasaran utama hampir 99% dari dana publikasi di pemerintahan, terutama Humas, terus sekarang Kominfo, provinsi dan kabupaten. Itu dipotong anggaran Humas untuk, kalau sekarang untuk vaksin. Iya. Itu bukan Humas saja yang dipotong, anggaran seluruh SKPD juga dipotong semua. Dipotong juga semua. Dipotong semua. Ikut Nah, andil itu atau gimana Mas? Jadi ramalan saya sampai kalau kondisi ini terus berlanjut sampai 2022 banyak yang kolap. Banyak yang kolap. Nah ini saya bilang dengan wartawan-wartawan muda gitu. Iya Dia masuk wartawan. Kau jadi wartawannya serius. Kalau serius janganlah. Sulit untuk kehidupan. Iya. Nah kalau kau jadi wartawan, untuk batu loncatan silakan. Iya. Itu kan pilihan. Kalian sudah banyak kenal dengan banyak orang, sudah tahu banyak orang,
ya kita ada usaha lain. Jadi wartawan sekarang kalau dia ingin eksis, dia harus punya penghasilan di luar wartawan. Dia harus punya penghasilan di luar Wartawan. Ya contoh dia punya toko jualan atau istrinya jualan atau tapi jangan kontraktor. Nah kalau kontraktor berhenti aja jadi wartawan. Nah, ada pemisahannya itu. Ada pemisahannya. Saya hampir 35 tahun jadi wartawan, tidak sekalipun saya pernah main proyek. Wah, luar Nah, biasa. saya jaga walaupun saya ya tahan lapar lah gitu kan. Tapi saya jaga itu gitu kan. Jadi luar biasa ini pemirsa dan teman-teman jurnalis wartawan dimanapun berada. Inilah sosok Bang Mursid ya. Tidak akan lelah. Yang penting dia tetap menjaga jiwa jurnalisnya dan tidak mau tergadaikan oleh karena iming-iming proyek atau apapun ya Bang. Nah, ini lagi masalah politik. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ketika Indonesia mulai demokrasi langsung, Baik, baik. itu pemilihan one man one vote, mulai dari presiden, kemudian gubernur, wali kota, bupati, sampai kepala desa. Iya, iya. Itu kan segala sumber daya Alam kita. dimanfaatkan oleh sang calon. Itu menggiurkan bagi, ya termasuk juga wartawan. Jadi tidak heran, dia wartawan juga jadi tim sukses. Banyak. Kalau kita tarik ke wartawan kan punya, kalau dia bergabung dengan organisasi, contohnya PWI, AJI, dan lain-lain. Iya, iya. Itu sangat keras, wartawan itu independen. Iya, 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 iya. Jangankan dia jadi tim sukses, dia membuat berita aja beretikat buruk, dia itulah melanggar kode etik gitu kan. Nah itu pasal 1 kode etik wartawan Indonesia kan. Wartawan Indonesia independen, memberitakan fakta, berimbang dan tidak beretikat buruk. Ya kalau dia menjiwai itu gitu kan. Tapi zaman sekarang kita tidak menyalahkan wartawan juga kan. Iya, Bang. Ya karena kehidupan lah yang membuat model itu. Contoh, dia ini punya media online, jadi kemudian untuk masuk di humas itu kan ratusan media online. Media online ya. Itu ada yang lama, ada yang macam-macam lah. Pendekatan juga penting gitu kan. Salah satu pendekatan yang paling kuat itu adalah dia tim sukses, kemudian calonnya menang, ditekannya kepala daerah, ditekannya humas, dia dapatlah kue Karena kue. berlangganan di situ. Gitu. Nah, itu banyak yang menarik bagi kawan-kawan wartawan gitu. Oh. Tapi Itu itu wartawan tidak boleh. masalah itu, Bang ya? Masalah, Tidak masalah dilakukan itu, Bang ya? masalah. Masalah? Iya, kalau di kode etik wartawan tidak boleh. Oh, enggak boleh. Ini aku bilang, kode etik wartawan Indonesia, pasal 1. Wartawan Indonesia harus independen. Independen. Dia independen, dia penjaga moral. Iya, iya, iya. Saya 12 tahun jadi ketua PWI. Ya, mengendalikan PWI itu 2 kali pemilihan gubernur, 12 kali pemilihan bupati. Tidak pernah saya sekalipun berpihak. Nah, saya menjaga jarak betul. Dengan ini saya juga, tapi kalau media saya itu lain persoalan gitu kan. Di situ ada kadang-kadang unsur bisnis di situ gitu kan. Punya memberitakan si A. Ya kalau sekarang kan bisa dipungkiri. Ya calon ini ya dia mungkin pasangan putrial. Mau tidak mau itu kepesanan mereka kan kita naikkan. Tapi kalau organisasi saya tidak mau. Saya ketua IKAL yang Manas di Jambi ini. Tidak mau saya berpihak-pihak. Jadi saya jaga marwah organisasi. Saya pernah jadi ketua Kempo. Tidak pernah saya, malahan ada sampai saya lah, calon. Tidak ada, pokoknya terserah kalian. Mana yang terbaik kalian pilih. Itu pribadi. Tapi kalau organisasi independen, tidak terlibat. Itu marwah yang kita jaga gitu. Baik, Bang. Pengalaman Abang sendiri, Bang, waktu menjadi wartawan ini, Bang, sebelum sebelum Abang menjabat sebagai ketua PWI, pasti ada nih pengalaman Abang, Bang, ya. Berita yang paling menarik Abang publikasikan ke publik itu apa dulu, Bang? Oke, saya ini kan wartawan yang paling lengkap lah. Kalau di Provinsi Jambi ini saya paling lengkap, itu saya jamin. Iya, makanya kita tanya. Saya awalnya di Senggalang jadi wartawan cetak. Iya, Bang, ya. Wartawan cetak. Di Senggalang. Saya ditempa di Senggalang menjadi wartawan yang baik dan benar. Gitu. Iya, iya. Lalu ada di Padang dulu kan. Amplop-amplop enggak tahu kami. Lo udah tahu istilah amplop dulu Enggak ya? tahu kami. Ya karena memang ada digaji dulu gitu kan. Saya masuk wartawan itu karena seleksi gitu kan. Ya, tahun
Saya dulu kan penulis dulu di kampus, sampai Iya, kemudian penulis bebas kan, freelance. Kemudian baru saya masuk wartawan. 350 orang seleksi dulu di Singgalang itu zaman saya, cuma 3 orang yang jadi wartawan. 3 orang yang lulus jadi wartawan. Itu memang digaji gitu kan. Di Tidak Singgalang, ya. tahu amplop segala macam, serius untuk jadi wartawan gitu kan. Berita apa yang pernah abang angkat dulu bang, yang paling menarik di kacamata abang bang? Dulu kan memang di Tempa di Singgalang itu memang kuat, memang orang-orang hebat di situ wartawannya, teruji gitu kan. Iya. Ya ada namanya misalnya kalau bicara sastrawan Napis. Nah, itu Napis. guru di kawan wartawan di budaya. Ada namanya Khairul Harun. Dan orang hebat lah. Ada sekarang yang top itu namanya Hasil Cindago dulu di Singgalang. Ada Faru Rasid, ada Ringan Koto. Ada dulu nama Karni Ilyas. Itu guru-guru kami di Singgalang dulu. Bang Karni Ilyas pernah juga di Singgalang ya? Bukan, dia adalah kalau ada kami pelatihan tentang kepenulisan beliau didatangkan gitu. Beliau didatangkan. Kemudian foto Ed Zuperdi dulu. Ada orang tidak kenal wartawan Tempo kan. Jadi kami memang ditempa dengan ilmu dan praktek hidup bersahaja. Gitu. Luar biasa ini. Bang. Nah, yang paling pengalaman ini. Sebetulnya saya dulu waktu di Singgalang pernah berita heboh. Apa itu beritanya bang? Sekarang masih saya clipping. Masih ada. Jadi ada dulu ininya ya? saya itu diposkan di bidang yang pendidikan. Oh, ditempatkan Ya di pendidikan. Dignas, kemudian rektor-rektor, itulah sih saya wawancarai masalah-masalah ya macam-macam lah. Pokoknya ada pertanian, carilah pakar pertanian dari Yunan. Masalah pendidikan, jadi pokoknya berita-berita ya kita lah, bukan berita undang-undangan gitu kan, pengembangan gitu. Pengembangan sukanya. Jadi suatu saat saya ya wartawan. Tanggapan abang sosok Bang Mursid ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Pak Mursid Sonsang pertama itu tokoh pers idola saya sejak beliau di media RCTI. Media RCTI. Kita ingat Bang Mursid Sonsang ini sekitar tahun 2000, tahun 90 berapa media RCTI kan? Oh, Nah, disinilah kita kenal nama sosok Mursid Sonsang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu beliau. Cuma singkat saja, menurut saya Uda Mursid, saya biasa memanggil beliau Uda Mursid. Orangnya tegas. Orangnya tegas ya. Tegas. Baik. Memang nongkrong ini penting gitu. Wartawan ini penting nongkrong ya. Penting nongkrong di mana saja. Nah, saya waktu itu nongkrong lah di Dignas, di kafenya di belakang kan. Iya. Tiba-tiba ada orang cerita, Pak, ini informasi Pak, apa itu? Dulu kan namanya penerimaan pegawai ini PB2 namanya. PP2. PB2 itu adalah kalau Idris jadi guru atau pegawai, nanti bisa diturunkan ke anak Idris gitu. Ketika pensiun. Ketika pensiun Ya, Bang ya. ya tahun 90-an gitu kan. Nah, jadi Idris bapaknya pegawai, pensiun. Idris bisa menggantikan, namanya PB2. PP2. Nah, jadi katanya, saya udah pensiun Pak, saya calonkan anak saya, hampir 6 bulan tak ada proses Pak. Katanya, kan? Hah, betul Pak ya, mana dokumennya? Tengoklah dokumen semua kan. Saya naikkan berita, Ya. kecil aja kan, ya cuma 2 kolom waktu di Singgalang kan. Penerimaan PB2 di Dignas Provinsi Jambi bermasalah. Setelah muncul berita itu, orang datang ke Singgalang banyak orang kan. Iya, Heboh saat memang itu. zaman Orde Baru dulu kan koran terbatas, media terbatas. Sekali aja berita itu memang jadi perhatian bagi masyarakat gitu. Datanglah orang kan, bawa dokumen semua. Saya iya juga Pak, saya udah jual kerbau Pak. Saya udah jual sawah ya kan. Saya kumpul dokumen tuh. Saya cicil beritanya besok. Jual kerbau. Jual kerbau. Iya. Judulnya apa? Jual kerbau. Jual kerbau. PB2 hanyut. Hanyut. Meledak lagi beritanya kan. Heboh. Heboh ya. Nah, yang ketiga, jumlah saya total lagi. Korban ini sekian. Nah, kaki tangan di Dignas Tun, oknumnya ini. Mulai mengarah kan. Pokoknya selama 1 minggu itu saya pelap-pelap terus gitu kan. Jadi terakhir, saya nggak tahu nih benang siapa yang terlibat kan. Iya. Kormin dulu namanya. Kormin itu orang sekarang sekretaris. Iya. Nah, Kormin ini yang waktu dulu itu kan ada diganti kan. Ya Kormin yang dulu terlibat namanya pengurus teras Pengurus keras partai lah. Partai. Ya, dulu kan Partai Golkar kan. Iya, Pak.
Seorang kan ke situ kan, makin heboh kan. Kemudian dapat juga saya dokumen bahwa yang korban waktu menjabat kasus ini muncul juga terlibat gitu kan. Terlibat ya. Ya, saya pikir nama anunya singkatan. Dipanggil ya saya sama bos Singgalang ini kan. Maksud berita ini kemana arahnya? Iya. Maksudnya apa? Ya berita ini arahnya kemana ya? Ya saya mengarah kepada yang terlibat dah. Jadi hari ini nampaknya lah menyerang bapak itu gitu ya kan. Memang ini dokumennya. Nah ya, ini udah ambil alih kasus ini gitu ya kan. Waktu itu ya. Ya, kita sebagai wartawan reporter dengan pemilik media ini sangat takut dulu. Sangat takut. Bukan zaman sekarang. Dipanggil lah ya, itu saya serahkan ke Uda, saya bilang kan. Ya jarang dulu orang pemilik koran tuh mengambil reporter muda, harus lewat pimbret dulu, kan, repel dulu, kemudian redaktur, korlip, banyak tingkatan kan. Tingkatan. Ya tuh baku dulu tuh. Nah, jadi baru datang lah kan, ya ada korlip namanya teman lah kan. Nampaknya inilah Kak Babayo katanya Ada kan. Bayo ya. Saya ini kan udah bikin keras. Saya bikinnya tulisan kalau enggak berkenan dibuat kan enggak ada juga. Saya serahkanlah ini semua ke redaksi. Ya, ya ke pemimpin sinilah. Baik Bang, izin Bang, karena ini kita berkutat tentang wartawan dan jurnalis ini Bang ya. Ini Bang, ingin tahu nih Bang, Abang ini sudah senior ini Bang, pasti banyak pengalaman dan penghargaan ini. Pengalamannya oke tadi sudah Abang ceritakan. Penghargaannya ini Bang, apa saja yang sudah Abang dapatkan Bang? Dengar-dengar sudah dapat sertifikat, tapi sertifikat apa itu maksudnya itu Bang? Minta penjelasan sedikit Bang. Ya, ada di tiap hari pers nasional. Iya Bang. Tiap tahun itu kan bulan Februari. Panitia pelaksana APN itu ini sejak 2012 itu. 2012. Diberilah penghargaan namanya Peskat Number One. Peskat Number One. Ya, Peskat Number One ini salah satu kriterianya dia wartawan yang sudah menekuni jurnalis ini lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Kalau umur di atas 50 lah. Tapi dia konsen melakukan pekerjaan jurnalistik gitu. Kan banyak Ya. orang umur 60 dia mengaku wartawan juga, 20 tahun terakhir dia tidak punya koran lagi, tidak menulis lagi gitu. Nah, saya sampai saat ini punya media, Iya. masih bekerja dengan media besar, Iya. masih ya ikut ya diundang orang pelatihan jurnalistik gitu kan. Iya. Nah, itu lebih konsisten saya hampir 30 tahun di dunia jurnalistik. Nah, itu diberilah penghargaan Peskat Number One. Kalau dulu itu yang dapat tuh awal-awal tuh Yakub Utama, yang punya Kompas kan, Dahlan Iskan, kemudian Rosyan Anwar, tokoh-tokoh pers sudah dapat semua. Nah, kebetulan saya dapat 2021 ini. 2021 ini, Ya. baru tahun ini Bang ya. Ya, Ada dokumennya nanti Bang ya. ya ada. Saya minta Kemudian juga dari PWI Jambi, Iya Bang. ya kemarin 2021 juga saya dinobatkan sebagai tokoh pers Jambi. Tokoh pers Pers Jambi. Jambi ya. Ya kalau saya menilai gitu, Iya Bang. ya saya udah konsisten di dunia wartawan di Jambi ini juga di organisasi. Ya, pro dan kontra itu dimanapun ada. Nah, tapi saya yakin saya konsisten di dunia itu. Iya. Ya. Nah itu satu. Yang kedua, saya lengkap itu gimana? Saya pernah dicetak di Singgalang dulu kan. Nah, waktu Singgalang lagi media cetak lagi booming. Media cetak Ya, lagi booming 90-an ya. kan. Tahun 90-an. Ya, kemudian tahun 94 saya pindah ke RCTI. Lagi top-topnya media TV. Saya salah satu orang yang menikmati jadi wartawan TV, dapat fasilitas nomor 1. Enggak, maksud saya gini. Ya contoh, kan di TV itu nama dimasukkan Mursid Sonsang melaporkan dari Jambi. Itu orang banyak kenal saya, baik di Jambi maupun di kampung saya maupun di Indonesia. Karena tidak tahu Bang Mursid gitu. Iya. Nah, jadi saya menikmati kejayaan jadi wartawan TV. Karena RCTI dulu TV pertama swasta. RCTI Bang ya. Ya, kemudian saya wartawan TV swasta pertama di Jambi.
Saya pertama masuk. 94. Masuk ke TV Enggak, skala di nasional. Jambi, di Jambi. Iya, dari Jambi ya. TV swasta nasional saya yang pertama. Membuat media online di Jambi saya yang pertama. Nah, kemudian saya juga pernah membuat radio. Nah, jadi wartawan kejurnalistikan saya lengkap, cetak saya pernah sampai ya koordinator daerah nih, redaktur lah. Iya, iya. Di TV ya sampai sekarang saya jadi kepala biro. Iya. Nah, di radio saya pernah punya radio nomor Raja FM. Nah, di online yang pertama di Provinsi Jambi, walaupun sekarang perkembangannya ya biasa-biasa saja gitu. Tapi minimal kita sudah memulai lompatan teknologi. Itu 2008 lalu gitu. Nah, termasuk dunia YouTube ini. Dunia YouTube saya 2014 lama main di YouTube. Sudah main di YouTube Bang Ya. ya. Namanya saya Info Jambi TV. Baik Bang. Gangguan aktivitas Abang selama wartawan apa Bang? Yang paling terancam Bang? Abang kan wartawan ini sebelumnya Bang ya. Pasti ada gangguan aktivitas atau mengancam pribadi wartawan itu sendiri pasti ada nih Bang. Ya kalau ancaman itu berhubungan dengan berita. Berhubungan dengan berita Bang ya. Berhubungan dengan berita. Umumnya yang kita diancam itu berita-berita yang kasus gitu. Ya, perang antar kampung. Umpamanya memberitakan kasus gitu Ya, ya. perang antar kampung atau kasus korupsi atau kasus-kasus amoral gitu. Iya, iya. Ya saya sederhana. Saya memegang teguh kode etik gitu. Saya tidak akan mau memberitakan untuk agar cepat kalau tidak konfirmasi dengan orang. Contoh, pernah dulu itu yang paling dahsyat. Ada TNKS itu, nanti kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang. Iya, iya. TNKS itu dibabat habis oleh Iya, iya. seseorang yang terkenal yang kuat dia. Itu di daerah Bungo. Di daerah Bungo ya. Itulah dihajar oleh media-media lokal Jambi dan Padang. Tidak bergeming dia kan. Berita itu tidak konfirmasi. Cuma ya dia ke lapangan kemudian konfirmasi dengan masyarakat, konfirmasi dengan pihak terkait, tapi yang bersangkutan tidak dihubungi. Tidak dihubungi ya. Nah, saya hubungi, saya cari telepon mana, saya telepon. Pokoknya Bapak harus saya wawancarai, hak jawab Bapak. Bapak jelaskanlah gimana yang terjadi. Bapak dituduh merambah Taman Nasional. Pokoknya maki-maki lagi nih wartawan gini-gini. Pokoknya gitu Pak, Bapak bawa tanda, saya bilang. Saya tunggu kau di Sungai Rumbai. Jam berapa? Saya di Jambi, saya bilang kan. Saya tunggu jam 1 siang. Jam 7 pagi berangkat saya ke Sungai Rumbai. Dia itu basisnya di situ kan. Ini terjadi lagi sekarang di Kerinci Pak. Adanya hutan ditebang atau apa. Oh, anggota kita ada dikirim Pak. Itu menjadi ancaman juga nggak nanti kalau memberitakan Ya itu Pak? kalau kita bicara masalah lingkungan ini, ancaman lingkungan ini ya tidak saja perambahan hutan, juga masalah peti juga ancaman, juga masalah apa lagi illegal drilling, Iya. illegal mining, banyak macam. Saya melihat persoalan satu aja. Ketika negara ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat, akan terjadilah hal-hal ini. Contoh, ini kita tariklah ke yang paling filosofi gitu. Iya. Alam ini ciptakan Tuhan untuk siapa? Untuk umat manusia. Untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi di Allah juga digarisbawahi supaya alam ini kalian jaga. Tapi persoalannya, ketika pertambahan penduduk ini, kalau menurut teori Malthus itu deret ukur, Iya. sementara lahan ini makin berkurang, ya apa yang terjadi? Betul, betul. Ya dia merambah Taman Nasional, dia merambah hutan produksi. Akhirnya rusak semua lingkungan-lingkungan yang ada di Kita situ. salahkan masyarakat misalnya kan. Saya untuk makan Pak, saya untuk berkebun lada, saya untuk berkebun ini. Dibalikkannya ke pemerintah. Kenapa Bapak kasih lahan di Jambi ini 500.000 hektar ke sebuah perusahaan? Kenapa Bapak kasih lahan ke orang perusahaan besar itu? Sosok Bang Mursyid di mata Pak Rum ini apa Pak Rum? Nada mendadaknya dah cocok. Orangnya 20. Tidak apa-apa. Ini sekilas tentang dia kan jurnalis andal ini. Yang jelas Pak Mursyid di mata saya beliau profesional dan idealis, dan beliau sangat sangat konsen dengan
Jambi lah. Dan dengan Jambi sangat konsen dia. 300.000 hektar. Ada ya, yang Melayu kan? Pasti ada kita. Iya. 500.000 hektar izin HTI. Sementara orang Jambi sendiri untuk rumah aja tidak ada lagi. Jadi itu memang kita bicara lingkungan adalah secara komprehensif. Kalau bahasa Lemana aja secara komprehensif, secara holistik, secara integral. Tidak bisa satu persatu kita nengkan gitu. Tapi kalau Taman Nasional itu sekarang sudah digerogoti gitu kan, memang harus duduk bersama ini. Pihak TNKS, pemerintah daerah, cari solusi ke masyarakat itu. Harusnya Bang ya. Ya kalau dia untuk makan, untuk berladang dia, kalau saya sendiri, ya silakan. Tapi kalau ada dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk memalin kayu, itu hajar hukum mati lah mereka. Nah, tapi kalau untuk makan saya pikir, ya saya siapapun mungkin akan ya tidak terlalu walaupun dia melanggar hukum walaupun apa, tapi setidaknya tidak boleh kan. Tapi minimal kita adalah rasa kemanusiaan. Juga peti. Masalah peti saya baru kemarin keliling di Merangin, di Selawangun. Ya, Masalah peti kan masalah perut juga. peti masalah pergi. Jambi ini terkenal dengan karet dari dulu. Karet, Ya. sawit nggak? Dulu karet. Oh, dulu karet. Ya. Sangat terkenal. Orang Jambi ini kaya. Ya. Zaman Belanda pun orang lah tahu. Bahwa karet Jambi ini Karet hebat. Jambi hebat ya. Ya. Tinggal lagi dia duduk, kemudian dapat kupon macam-macam. Nah, Belanda lah yang mengurus. Aku dapat duduk aja, sedang aja lah. Nah, kemudian zaman karet mulai kan berubah dengan sawit. Ya. Nah, juga sawit. Yang punya sawit ini sawit siapa yang luas? Orang Jambi atau pengusaha-pengusaha besar? Ya. Intinya kan persoalan pemerintah juga kan. Yang ngasih izin itu siapa? Ya. Jadi kita memang kaji ulang lah lagi gitu. Kaji ulang lagi. Nah juga saya juga tidak mentolerir adanya peti itu karena merusak lingkungan macam-macam. Kondisi sekarang masalah peti itu, kalau tidak oknum-oknum pejabat yang terlibat itu bisa diberantas. Ya. Saya bukan menuduh gitu, tapi saya melihat oknum bermain di situ. Oknum bermain. Contoh alat berat masuk. Alat berat itu masuknya kemana? Bisa enggak didatangkan dari udara? Bisa enggak? Enggak kan? Lewat jalan negara, jalan provinsi, jalan itu banyak pos-pos di situ. Kenapa dibiarin lewat? Tanpa alat itu mungkin enggak sporadis gitu kan? Iya. Nah, informasinya alat itu dibayar. Tutup mata aja lah. Nah, sama tahu lah siapa yang terlibat di situ kan. Begitu juga dengan penambangan minyak ilegal ini kan. Minyak ditambang. Oke lah. Itu menyalahi hukum. Kemudian minyak itu dimasak. Dimasak itu kan dibawa. Baik Bang. Udah panjang lebar kita bercerita, tentu Bang ada harapan Bang ya untuk mungkin untuk baik ke wartawan ataupun pemerintah yang perlu Abang sampaikan kepada publik Bang. Melihat kondisi hari ini Jambi, inilah keadaannya Bang. Apa kira-kira tanggapan Abang dan pesan-pesan Abang untuk publik Bang? Ya, memang sekarang teman sulit. Gitu. Iya Bang. Ya, dengan adanya COVID ini, Kesana Bang. dengan ada COVID ini, tidak saja kalangan wartawan, kalangan masyarakat, juga kawan-kawan di pemerintahan juga sulit. Jadi yang paling penting itu sekarang kembalilah kita ke hidup sederhana. Jangan hedonisme. Ya, hedonisme maksud saya orang beli ini kita dibeli ini juga dipaksakan gitu. Dipaksakan ya. Ya hidup apa adanya lah gitu. Nah, jadi jangan terlalu berlebihan gitu. Nah, sekarang kan itu. Kalau istilah ya apakah Jambi itu mana kan sering saya dengar kan Toke Bogor gitu kan. Oke Bogor. Toke Bogor gitu kan. Oke Bogor ya. Nah, artinya biar apa? Tekor Asal tersohor. asal tersohor. Sementara gaya itu selangit gitu Iya. kan. Nah, tapi Di rumah tetangi kan orang kece yang Minang gua. Nah, itu satu. Yang kedua, ya kalau melihat tanda-tanda alam memang dunia ini memang udah tua. Udah tua. Udah tua. Apa yang tidak pernah kita lihat sekarang terjadi. Kita terkaget-kaget. Iya.
Betul nggak terkaget-kaget? Betul Pak. Contoh virus corona, kan terkaget-kaget orang seluruh dunia. Kok nggak bisa kita ini, nggak bisa keramaian, nggak bisa ini, gitu. Iya. Itu satu. Kemudian kejadian-kejadian lain. Iya. Masa orang badan kekar ganteng, guys, Gai. tertangkap dulu di Jakarta kan, banyak itu dia. Kemudian salah satu yang viral sekarang, dia itu masuk dari TNI itu wanita, Wanita. Ya. Wah. tiba-tiba jadi pria gitu. Masalah unik sekali. Itu langsung terima Pak Kasat, Pak Jenderal Adi Marwasa, Iya. ya dia mungkin kemanusiaan dia kan, Rasa kemanusiaan dia operasi dia, kemudian sampai dia jadi laki-laki. Laki-laki. Nah, itu kan viral kan. Iya, betul sekali. Nah, juga yang terbaru masalah teroris. Iya. Teroris. Coba bayangkan orang yang begitu lugu dan sederhana, tidak masuk akal kita gitu kan. Dia datang ke Mabes Polri yang dikawal ketat itu, perempuan pula. perempuan. Tidak masuk akal kita. Datang dia menembak-nembak gini ya. Tidak ada lah itu gitu kan. Artinya apa? Saya bukan tidak ada lah itu maksud saya, artinya terkaget-kaget kita gitu kan. Kok model ini, kok model ini, kok model ini. Betul, betul. Ya, kayak kasus teroris ini kan kok nekat betul gitu kan. Iya, iya. Dia kan tahu nih kalau orang-orang yang terlatih gitu kan. Saya duduk aja dia tahu duduk di mana, senjata di mana, di mana, di mana. Dia tegak ada mana Mbak, ada belakang itu ruang terbuka semua. Jadi banyak sekarang kita terkaget-kaget. Jadi maksud saya jangan ragu. Memang dunia ini makin tua, atau kalau kita agama kita mau kiamat, Iya, iya. ada saja yang kita tidak pernah kita lihat 10 tahun, 20 tahun yang lalu sekarang terjadi. Betul, betul. Jadi untuk itu ya sesuai dengan agama masing-masing, ya kembalilah ke jalan Allah. Itu jalan satu-satunya. Baik, Bang Mursid. Cukup sekian dulu Bang Mursid waktunya. Terima kasih ini di bincang kita ini Bang ya. Tentunya pastinya masyarakat Jambi dimanapun berada, semoga apa yang menjadi bincang hari ini adalah bagian dari pencerahan dan edukasi baik bagi masyarakat Jambi dan yang mempunyai profesi jurnalis, wartawan. Inilah sosok beliau yang menginspirasi kita semua, teman-teman dimanapun berada. Baik Bang, kita pamit undur diri Bang ya. Ya siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Tanggapan dikit sosok Pak Mursid ini seperti apa? Pak Mursid itu kan kawan saya di PWI. Di PWI Pak ya? Iya, saya pernah jadi wakil ketua. Beliau itu ketua PWI. Iya, iya. Jadi kalau konsistensi kejurnalistikan, beliau itu tidak diragukan. Tentang jurnalistik, beliau itu adalah gurunya. Jadi apa yang diomongkan beliau itu dalam dunia jurnalistik memang itulah faktanya yang ada. Umumnya jurnalistik itu kan penyeimbang alat demokrasi keempat. Jadi kalaupun ada misalnya yang disampaikan oleh Pak Mursid itu seperti yang dinyatakan tadi tentang lingkungan, tentang ini, tentang kepegawaian, tentang negara inilah, maka itu yang harus ada solusi dari pemerintah itu sendiri. Tidak boleh itu diabaikan, paling tidak harus ada perubahan. Kan pemerintah itu sendiri yang akan melakukan sejahtera tidaknya rakyat, kan tergantung dia. Kalau misalnya pemerintah memang betul-betul mau sejahtera rakyat ini, ya ganti kebijakan itu. Tidak monoton seperti itu. Seperti yang ada sekarang, ini mau sejahtera, ini mau sejahtera. Kalau hanya semboyan untuk apa? Kalau hanya omong doang untuk apa? Kalau hanya blueprint, siapapun bisa. Mungkin kalau membuat konsep, bukan memuji, kami dengan beliau itu sudah bisa. Jangankan negara ini, dunia ini bisa kita konsep. Baik. Selaku sahabatnya Bang Mursid Bang, apa pandangan Bang? Dia saudara saya. Track recordnya saya sudah akui selama selalu diajak berjalan ke semua kabupaten. Ya, Di sana saya lihat track recordnya luar biasa. luar biasa Bang ya. Itu aja. Baik. Pak Mursid ini di mata Bapak seperti apa selaku wartawannya ini Pak?
di samping dia wartawan senior dan juga ratingnya di RCTI dulu cukup tinggi. RCTI Pak ya? Iya. Dulu saya tanya itu siapa orangnya. Setelah ketemu ini orangnya low profile gitu. Low profile ternyata Pak ya? Iya. Nah, itulah Baik. komen dari saya. Bang Diki, minta dikit tanggapannya sosok Bang Mursid itu seperti apa di mata Bang Diki nih? Ya, kalau Pak Mursid di mata saya beliau sangat tokoh yang salah satu tokoh yang saya kagumi. Beliau salah satu wartawan senior. Saya salut sama beliau. Semangat Pak Mursid. Izin, Pak Mul, sosok Bang Mursid di mata Pak Mulyadi seperti apa yang Pak Mulyadi kenal? Bang Mursid ya, Iya, Mursid tokoh wartawan senior ya. iya, iya. Kita salut sama dia, dia wartawan yang sukses. Sukses di dunia wartawan, jurnalis, sukses di keluarga. Dia paling penting menurut saya. Kita bangga punya Bang Mursid. Baik. Izin Bang. Sosok Bang Mursid di mata Abang selaku wartawan beliau itu seperti apa Bang? Saya mengenal sosok Mursid Somsang ini pertama kali. Saya rasa beliau ini waktu sekitar tahun 92 orang yang pertama berjumpa sama saya, masih wartawan di media televisi. Beliau ini termasuk wartawan senior yang cukup mumpuni lah kalau untuk di kota Jambi. Kelebihan beliau juga orangnya slow dan sangat tenang dalam menghadapi suasana dan situasi bagaimanapun. Selamat untuk Mursid Somsang. Baik. Baik Bang, di mata Bang Faisal ini Bang, Bang Mursid ini kan sosok pers yang andal di Jambi ini Bang ya. Apa kira-kira nih Bang? Kalau menurut saya Pak Mursid itu memimpin PWI di Jambi kemarin oke banget karena sosok Mursid Somsang di Jambi itu dikenal oleh awak pers itu memang orangnya bijaksana dan bisa mendatangkan Pak Presiden ke Jambi Waktu itu ya. waktu HPN di Jambi dan Tugu Pers ada di Jambi itu Luar Pak biasa. Mursid oke.